Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan mengupas tuntas nih sebuah studi kasus bisnis klasik yang menarik sekali dari Peter Drucker. Ini soal kompleksitas pengambilan keputusan strategis. Iya, betul. Studi kasus ini sumbernya dari buku Management Cases, Drucker, kasus nomor 35, The Structure of a Business Decision. Ceritanya tentang Nakamura Lacquer Company. Nakamura Lacquer ya? Perusahaan Jepang yang di tahun 1980 itu lagi di persimpangan jalan penting banget. Betul. Mereka ini sukses banget di pasar domestik Jepang, terus tiba-tiba dapat dua tawaran. Tawarannya sangat berbeda lagi. Untuk masuk ke pasar Amerika Serikat. Pasar yang besar kan itu? Nah, yang menarik dari sumber kita ini, kita diajak nggak cuma mikir, oke, tawaran mana yang lebih untung, tapi lebih dalam lagi, membongkar struktur keputusannya itu sendiri. Pertanyaan mendasar apa sih yang sebetulnya perlu dijawab oleh Tuan Nakamura ini? Mari kita bedah bareng-bareng ya. Iya. Situasi Nakamura ini, walaupun kejadiannya tahun 80-an ya, tapi rasanya kok relevan banget ya sampai sekarang. Banyak bisnis ngalamin hal serupa. Masih sering kejadian ya? Masih. Anda punya pemain domestik yang kuat, udah mapan di kandang sendiri, terus dihadapkan sama peluang ekspansi internasional. Ini klasik banget. Selalu muncul dilema kan, antara potensi tumbuh yang gede versus resiko yang juga nggak kecil. Pasti itu. Dan yang lebih penting lagi, ini maksa perusahaan buat nentuin pilihan strategis yang fundamental tentang gimana cara terbaik masuk ke pasar baru itu. Oke. Sebelum kita kedua tawaran itu, kita kenalan dulu deh sama Nakamura Lacquer Company ini. Siapa sih mereka? Mereka ini bisnis keluarga, udah cukup tua, lokasinya di Kyoto, Jepang. Fokusnya produksi peralatan makan dari pernis. Kerajinan tradisional Jepang itu loh. Oh, yang mengkilap bagus itu ya? Iya yang itu. Tapi, penting dicatat nih, ini bukan sekedar pengrajin skala kecil rumahan gitu. Generasi yang mimpin waktu itu, Tuan Nakamura muda kita sebut aja ya, dia udah melakukan modernisasi yang, signifikan banget pasca Perang Dunia II. Modernisasi gimana tuh? Dia berhasil ubah proses produksi. Dari yang tadinya murni kerajinan tangan, jadi semi mesin. Pakai mesin sebagian. Oke. Dan langkah itu sukses ya di Jepang? Sukses besar. Mereka jadi pemimpin pasar domestik untuk peralatan makan pernis yang massal. Merek andalannya, Chrysanthemum. Chrysanthemum, oke. Derek ini citranya kuat, kualitasnya bagus, targetnya kelas menengah, dan dianggap sangat bisa diandalkan lah sama konsumen Jepang. Produksinya juga nggak main-main loh, sampai 500.000 set per tahun. Wow, 500.000 set. Itu banyak ya untuk produk kayak gitu. Tapi gimana dengan pasar luar Jepang? Nah, ini dia sisi lainnya yang krusial. Di luar Jepang, eksistensi mereka bisa dibilang hampir nol. Nggak ada sama sekali. Noh, kok bisa? Sama sekali nggak ekspor? Ekspornya minim banget. Kebanyakan cuma jualan nggak langsung ke turis Amerika yang beli di toko oleh-oleh di Jepang. Jadi mereka nggak punya pengalaman sama sekali ngelola ekspor atau bangun pasar di luar negeri. Oke, jadi jelas ya posisinya. Di dalam negeri wajagoan, dominan, nyaman. Tapi begitu bicara pasar luar, kayak Amerika Serikat yang gede dan kompetitif itu, mereka benar-benar anak baru, nol pengalaman. Persis. Ini titik pijak yang penting banget waktu kita mau evaluasi kedua tawaran nanti. Konteks waktunya juga menarik ya, awal 80-an. Itu kan pas minat konsumen Amerika ke produk Jepang lagi mulai naik daun tuh. Ada momentumnya. Betul. Oke, pondasinya kuat di dalam negeri, tapi nol pengalaman di luar. Sekarang, mari kita lihat tawaran pertama. Siapa yang datang? Tawaran pertama ini datang dari seseorang namanya Phil Rose. Dia ini VP pemasaran dari National China Company. National China Company. Mereka siapa nih? Pemain besar juga? Wah, bukan pemain sembarangan di pasar peralatan makan AS. Mereka produsen gede banget dan udah mapan. Merek utama mereka, Rose and Crown, itu terkenal banget. Menguasai hampir 30% pasar di sana. Gede kan? 30%. Wah iya, itu signifikan banget. Terus apa maunya mereka dari Nakamura? Ternyata mereka pengen coba memperkenalkan produk peralatan makan dari pernis ke pasar AS. Mereka lihat ada segmen pasar, ya meskipun kecil katanya, tapi isinya konsumen yang cukup pemilih gitu. Discriminating lah istilahnya. Yang mungkin tertarik sama uniknya produk pernis. Oke, jadi mereka lihat peluang di sana. Tawarannya gimana? Tawaran mereka spesifik banget.
Cukup straightforward lah. Ada beberapa poin kunci. Apa aja tuh poinnya? Yang paling penting mungkin. Poin pertama yang langsung kelihatan, produknya memang dibuat oleh Nakamura. Kualitasnya, keahliannya. Tapi harus dijual di AS pakai mereknya National China. Pakai merek Rose and Crown. Oh, jadi merek Chrysanthemum nggak dipakai sama sekali? Sama sekali nggak. Ini penting banget kan? Ini modelnya private label, merek pribadi. Nakamura cuma jadi produsennya aja. Oke. Jadi nggak bangun merek sendiri ya? Terus soal volume gimana? Nah, soal volume, National China nawarin pesanan yang pasti. Firm order, bukan estimasi doang. Jumlahnya 400.000 set per tahun. 400.000? Setahun? Wow. Itu kan hampir sama kayak total produksi mereka ya? Betul, hampir menyamai kapasitas mereka saat itu. Menggiurkan banget kan kelihatannya. Pesanan pasti segitu banyak, apalagi buat perusahaan yang belum pernah ekspor serius. Iya. Durasi kontraknya? Jelas juga, 3 tahun. Terus soal harga, mereka nawarin 5% di atas harga distributor Jepang Nakamura biasanya. Dan yang menarik nih, barangnya diserahin di Jepang. FOB Japan istilah teknisnya. FOB Japan. Artinya ongkos kirim dan resiko dari Jepang ke Amerika ditanggung sama National China ya? Iya, betul. Ini jelas bikin simpel urusan logistik dan biaya buat Nakamura kan. Mereka tinggal fokus produksi aja, terus serahin barang di pelabuhan Jepang. Gampang. Kedengarannya bagus ya, tapi biasanya ada tapinya nih. Ada syarat lain nggak? Nah, ini dia. Ada satu syarat kunci yang sangat mengikat. Selama kontrak 3 tahun itu, Nakamura dilarang keras. Jual produk pernis mereka pakai merek apapun, termasuk merek sendiri, ke pihak lain manapun di Amerika Serikat. Eksklusivitas total untuk pasar AS. Wah, itu ketat banget ya. Eksklusif total selama 3 tahun. Oke, mari kita bedah deh. Untungnya apa, ruginya apa? Keuntungannya dulu deh. Keuntungannya jelas ya di permukaan. Pertama, volume gede dan terjamin 3 tahun. Pendapatan pasti, pabrik jalan terus. Kedua, resiko awal buat Nakamura kecil banget. Nggak perlu mikir marketing, distribusi gitu ya. Persis, nggak perlu pusing mikirin biaya pemasaran, distribusi, bangun merek di pasar baru yang asing banget. Mereka nebeng aja sama kekuatan merek dan jaringan National China yang udah kuat. Dengannya karya jalur aman dan nyaman ya buat mulai masuk pasar internasional. Tapi, pasti ada sisi lainnya kan? Tentu saja, selalu ada trade-off. Sisi lainnya adalah apa yang Nakamura korbankan di sini. Yang paling utama yaitu tadi, mereka sama sekali nggak bangun aset merek mereka sendiri. Si Chrysanthemum itu nggak bakal dikenal di AS. Konsumen AS cuma tahu Rose and Crown aja ya jadinya. Iya, artinya apa? Nakamura jadi tergantung banget sama National China. Nggak punya kontrol sama sekali soal strategi pemasaran, harga jual ke konsumen, posisi produknya gimana di pasar. Nah, eksklusivitas 3 tahun itu juga artinya mereka nutup pintu rapat-rapat buat peluang lain. Siapa tahu ada peluang lain yang lebih strategis jangka panjang muncul. Nggak bisa diambil. Dan ada pertanyaan gede lagi, gimana nasibnya setelah 3 tahun kontrak selesai? Nah, itu dia. National China bisa aja mutusin nggak perpanjang. Mungkin mereka nemu supplier lain yang lebih murah. Atau malah mutusin bikin sendiri kalau pasar pernisnya oke. Kalau itu terjadi, Nakamura nggak punya apa-apa di pasar AS. Nggak ada merek, nggak ada hubungan pasar, balik lagi ke titik nol. Wah, resiko jangka panjangnya lumayan juga ya. Persis. Ini soal keberlanjutan jangka panjang. Tawaran ini kasih untung jangka pendek yang pasti, risiko rendah, tapi ngorbanin potensi bangun merek dan kontrol strategis ke depan. Pilihan yang sangat defensif lah, bisa dibilang. Oke, itu tawaran pertama dari National China. Jelas ya pro kontranya. Sekarang kita lihat tawaran kedua. Ini datang dari orang lain lagi kan? Walter Semmelbatch. Betul. Walter Semmelbatch dari firma Semmelbatch & Whittaker. Basisnya di Chicago. Firma Semmelbatch ini beda ya profilnya sama National China? Beda banget. Mereka bukan produsen. Lebih ke arah distributor atau agen pemasaran gitu. Spesialisasinya itu nyuplai barang ke hotel-hotel sama restoran-restoran gede di AS. Selain itu, mereka juga jadi agen pembelian buat beberapa department store. Jadi target pasar dan jaringannya beda. Oke, terus mereka mau apa dari Nakamura? Sama-sama tertarik pernis juga? Iya, tertarik juga. Mau memperkenalkan peralatan makan pernis Jepang ke pasar AS. Tapi penekanannya beda. Mereka bilang kualitas yang baik. Implikasinya, mereka mau jual produk itu pakai identitas aslinya. Pakai merek Nakamura. Nah,
Ini beda nih, pakai merek Nakamura sendiri ya. Terus potensi pasarnya gimana menurut mereka? Nah, ini yang menarik. Camelback ini visinya jauh lebih optimis soal potensi pasar dibanding National China. Menurut mereka nih, pasar buat pernis berkualitas di AS itu minimal bisa 600.000 set setahun. Wow, 600.000? Lebih gede dari tawaran pertama dong. Jauh lebih gede. Dan katanya bisa tumbuh sampai 2 juta set dalam 5 tahun. Skalanya beda banget kan? Gila, 2 juta set itu potensi yang luar biasa. Tapi pasti tawarannya beda juga strukturnya. Gimana modelnya? Beda total. Poin pertama yang paling mencolok yaitu tadi. Produk dijual pakai merek Nakamura sendiri, Chrysanthemum. Ini kesempatan emas kan? Buat Nakamura mulai bangun brand recognition, bangun ekuitas merek di pasar internasional. Oke, itu poin penting. Terus model kerjasamanya? Bukan jual beli putus kayak yang pertama kan? Bukan. Samuel Batch nawarin diri jadi representasi eksklusif buat Nakamura di AS selama 5 tahun. Mereka kerjanya pakai sistem komisi standar. Artinya, pendapatan Nakamura ya tergantung berapa banyak produk yang laku dijual sama Samuel Batch. Nggak ada jaminan volume di awal. Nah, itu bedanya. Nggak ada jaminan volume ya, agak berisiko berarti. Terus ada poin unik lagi katanya soal investasi. Ya. Firma Samuel Batch bilang, mereka bakal nanggung semua biaya buat ngenalin merek Chrysanthemum ke pasar AS. Semua biaya, promosi, marketing gitu? Iya, semua. Mereka bahkan udah siapin anggaran $1,5 juta. Mau dikeluarin selama 2 tahun pertama, khusus buat promosi dan pemasaran. Nakamura nggak perlu keluar duit sepeser pun buat investasi awal ini. Kok bisa? $1,5 juta itu gede loh. Terus gimana mekanismenya? Masa iya gratis? Ya nggak gratis juga lah, ada mekanismenya buat balikin investasi $1,5 juta mereka itu. Gimana caranya? Caranya gini, mereka bakal ambil 20% pertama dari semua nilai penjualan produk Nakamura di AS selama 5 tahun kontrak itu. Angka 20% ini, kata mereka, ya kira-kira setara lah sama margin keuntungan kotornya Nakamura biasanya. Oh, jadi keuntungan awal Nakamura diambil dulu sama mereka. Betul. Pengambilan 20% ini jalan terus. Sampai totalnya kekumpul $1,500,000 yang udah mereka keluarin buat investasi. Biar transparan, semua pengeluaran promosi Camelback nanti diaudit sama akuntan independen pilihannya Nakamura sendiri. Menarik sekali modelnya. Jadi Camelback yang modalin marketing duluan, terus mereka ambil balik modalnya dari margin keuntungan Nakamura di awal-awal penjualan. Kayak bagi risiko dan bagi hasil gitu ya. Oke, mari kita bedah lagi nih pro kontranya. Keuntungannya apa aja? Keuntungan utamanya jelas banget. Kesempatan bangun merek Chrysanthemum di pasar AS. Pasar yang potensinya dinilai gede banget tadi kan? Ini investasi jangka panjang buat aset tak berwujud yang nilainya bisa luar biasa. Kedua, resiko finansial awal buat pemasaran dan promosi itu kan biasanya gede banget ya kalau masuk pasar baru. Nah ini sepenuhnya ditanggung Camelback. Jadi ada pembagian resiko yang signifikan di sini. Nakamura nggak perlu keluar modal gede di depan. Oke, itu keuntungannya. Kedengarannya bagus untuk jangka panjang ya. Tapi pasti ada kelemahannya juga dong. Apa aja tuh? Tentu. Kelemahan paling nyata yaitu jadi, nggak ada jaminan volume penjualan. Pendapatan Nakamura jadi nggak pasti, bisa naik turun banget, tergantung sepenuhnya sama performa penjualannya Camelback. Beda banget kan sama kepastian 400.000 set dari National China. Beda jauh ya tingkat kepastiannya. Jauh. Kedua, meskipun Nakamura nggak keluar modal di awal, keuntungan mereka di tahun-tahun pertama yang sekitar 20% dari penjualan itu bakal kemakan dulu sama Camelback buat lunasin investasi $1,5 juta itu. Artinya, profitabilitas bersih buat Nakamura ya ketunda. Nggak langsung dapat untung gede. Bisa jadi butuh beberapa tahun sampai investasi itu lunas. Jadi untungnya nggak langsung dirasain ya. Selain itu? Selain itu, komitmen kontraknya lebih lama, 5 tahun. Yang pertama kan cuma 3 tahun. Dan yang nggak kalah penting nih, model ini butuh tingkat kepercayaan yang tinggi banget dari Nakamura ke Camelback. Maksudnya gimana? Ya percaya sama kemampuannya Camelback ya. Mampu nggak mereka beneran jalanin rencana promosi $1,5 juta itu secara efektif? Mampu nggak mereka capai target penjualan yang optimis tadi? Kalau Camelback ternyata gagal atau nggak sehebat yang diharapkan, Nakamura bukan cuma kehilangan potensi pasar yang gede, tapi juga keikat kontrak eksklusif 5 tahun tanpa hasil memuaskan.
Risikonya ada di eksekusi mitranya itu. Oh iya ya. Jadi risiko finansial awalnya rendah, tapi risiko bisnis dan risiko kalau mitranya nggak perform itu cukup tinggi ya. Betul sekali. Itu intinya. Nah, kita udah bedah nih dua tawaran yang beda banget ini. Yang satu National China, kasih kepastian volume tapi ngorbanin merek. Satunya lagi Semmelbach, kasih kesempatan bangun merek dengan potensi pasar gede, tapi nggak ada kepastian volume dan untung awalnya ketunda. Disinilah kita sampai ke inti pertanyaan Peter Drucker. Gimana caranya Tuan Nakamura bandingin dua proposal yang benar-benar kayak apel sama jeruk ini? Keputusan apa sih yang sebenarnya lagi dia hadapi? Ini kan bukan cuma soal hitung-hitungan angka ya. Tepat sekali. Ini dia inti analisis struktur keputusan bisnis ala Drucker. Beliau menunjukin kalau Tuan Nakamura itu nggak sedang milih antara dua tawaran finansial aja. Bukan sekedar itu. Dia lagi dihadapkan pada pilihan antara dua masa depan strategis, fundamental, yang beda banget buat Nakamura Lacquer Company di dunia internasional. Ini keputusan soal identitas dan arah perusahaan, jauh melampaui angka penjualan atau durasi kontrak doang. Oke, ini menarik banget. Jadi bukan soal mana yang lebih untung, tapi masa depan kayak apa yang kita mau. Bisa diurai lebih lanjut nggak pilihan-pilihan fundamental yang dihadapi Nakamura ini apa aja? Drucker mengidentifikasi beberapa lapisan keputusan strategis di sini. Pertama, ini pilihan soal model bisnis inti yang mau mereka jalanin di pasar AS. Apakah Nakamura mau jadi produsen private label, yang intinya cuma jual kapasitas produksi ke merek lain kayak National China? Atau mereka mau bangun kehadiran merek, Crescent Summum, dan kelola pasar mereka sendiri, kayak yang ditawarin lewat kemitraan sama Semmelbach? Ini dua filosofi bisnis yang beda banget kan? Iya, beda banget pendekatannya. Pilihan kedua pasti soal profil risiko ya? Betul. Ini pilihan antara dua jenis profil risiko. Nakamura lebih nyaman sama pendekatan risiko rendah nggak? Yang penting ada kepastian pendapatan jangka pendek yang jelas, kayak tawaran satu, meskipun potensi jangka panjangnya terbatas. Atau mereka berani ambil risiko bisnis yang lebih tinggi, kayak ketidakpastian penjualan, profitabilitas yang ketunda, demi ngejar potensi untung jangka panjang yang jauh lebih gede, termasuk bangun aset tak berwujud kayak ekuitas merek di tawaran 2. Nah, toleransi risiko perusahaan jadi faktor kunci di sini. Lalu ada isu soal kontrol dan opsi masa depan. Gimana tuh bedanya antara dua tawaran ini? Tawaran National China dengan model private label dan eksklusivitas totalnya itu ngasih kontrol yang minim banget ke Nakamura soal nasib mereka di pasar AS. Sedikit sekali kontrolnya. Setelah 3 tahun, mereka punya daya tawar atau opsi strategis yang terbatas banget. Sebaliknya, tawaran Semmelbach, kalau berhasil ya, justru buka banyak pintu. Punya merek yang dikenal, punya hubungan pasar yang udah kebangun, meskipun lewat agen, itu bakal ngasih Nakamura lebih banyak kontrol dan pilihan strategis di masa depan. Mungkin negosiasi ulang kesepakatan, cari mitra lain, atau bahkan suatu saat bangun operasi sendiri di sana. Lebih banyak pilihan lah. Oke. Dan yang terakhir tadi Anda sebut soal sifat kemitraan. Maksudnya apa tuh? Ini soal gimana Nakamura mau memposisikan diri dalam hubungan bisnisnya di AS. Mau sekedar jadi pemasok aja, supplier relationship gitu, yang hubungannya cenderung transaksional, fokusnya penuli pesanan aja, kayak di kasus National China. Atau mereka mau jadi mitra pengembangan pasar, market development partnership, kayak proposal Semmelbach, di mana ada investasi bareng, risiko ditanggung bareng, suksesnya kedua pihak saling terkait buat tujuan jangka panjang, bangun pasar merek Chrysanthemum. Ini pilihan soal tingkat keterlibatan dan sifat kolaborasi yang dimau. Kalau dipikir-pikir, ini mirip banget ya sama pilihan-pilihan besar dalam hidup kita pribadi. Misalnya nih, Anda dihadapkan pilihan. Terima kerjaan di perusahaan gede yang mapan. Gajinya jelas, karir terstruktur, tapi mungkin ruang gerak kreativitas terbatas ya kan? Atau pilihan lain, Anda mutusin bikin usaha sendiri atau gabung startup kecil. Risikonya gede banget, pendapatan nggak pasti, jam kerja gila-gilaan mungkin, tapi ada potensi kepuasan, kebebasan, dampak yang lebih besar kalau berhasil. Keduanya kan punya plus minus yang jauh di luar angka gaji doang. Ada soal visi, nilai, apa sih yang sebetulnya Anda cari? Bandingin angka 400.000 set versus 2 juta set, atau kontrak 3 tahun versus 5 tahun, dia harus tanya dulu ke dirinya sendiri dan organisasinya. Tujuan strategis kita sebenarnya apa sih di pasar Amerika Serikat? Apa yang benar-benar mau kita capai dengan keluar dari Jepang ini?
Jadi pertanyaannya bukan mana tawaran yang lebih baik, tapi tawaran mana yang paling nyambung, paling sejalan sama tujuan strategis jangka panjang Nakamura Lacquer Company. Gitu ya intinya. Persis. Apakah tujuan utamanya cuma buat naikin volume jualan jangka pendek aja? Buat nyerap kapasitas pabrik yang mungkin berlebih? Kalau ya, mungkin tawaran National China yang aman tadi kelihatan menarik. Tapi kalau tujuannya itu bangun fondasi bisnis internasional yang berkelanjutan, mau nancepin merek Chrysanthemum jadi pemain global, mau raih pangsa pasar signifikan di pasar terbesar dunia itu dalam jangka panjang, nah mungkin tawaran Semmelbach meskipun lebih berisiko, lebih sejalan sama ambisi itu. Keputusan ini ya tentang milih arah strategis, bukan sekedar milih proposal bisnis. Jadi kita lihat ya sebuah dilema klasik yang gamplang banget di sini. Dua jalur yang beda banget buat mencapai tujuan ekspansi internasional. Jalur pertama, lewat National China. Pasti volumenya, risiko finansial awal rendah, tapi korbanin aset paling berharga yaitu merek, plus kontrol jangka panjangnya minim. Sementara jalur kedua, lewat Semmelbach, potensi pasarnya, wah, kesempatan emas bangun merek Chrysanthemum secara global. Tapi, jalurnya penuh ketidakpastian. Mesti sabar karena untung awalnya dikorbanin dulu. Dan tergantung banget sama kemampuan eksekusi mitranya. Risiko bisnisnya lebih tinggi. Dan analisis struktur keputusannya, kayak yang udah kita bahas, nunjukin kalau langkah pertama yang paling krusial buat Tuan Nakamura, itu ya definisi yang jelas dulu. Apa tujuan strategis perusahaannya buat pasar AS? Baru setelah tujuannya itu jelas, dia bisa efektif evaluasi detail pro kontra dua tawaran yang beda banget ini. Baru bisa lihat mana yang paling pas buat bawa Nakamura Lacquer Company ke masa depan yang dia inginkan. Nggak ada jawaban yang benar secara absolut di kasus ini. Kalau kita nggak tahu apa tujuan strategis, toleransi risiko, dan visi jangka panjang Tuan Nakamura. Bisa jadi loh kedua tawaran itu sama-sama salah kalau nggak sejalan sama tujuannya dia. Atau mungkin salah satunya memang pilihan yang tepat buat Nakamura saat itu. Yang pasti, proses analisis struktur keputusannya itu sendiri, mengidentifikasi pilihan-pilihan fundamental di baliknya, itu langkah yang gak boleh dilewatin sama pemimpin bisnis manapun pas lagi hadapin persimpangan jalan strategis kayak gini. Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini, kita lempar satu pertanyaan deh buat Anda renungkan. Coba bayangkan Anda ada di posisi Tuan Nakamura tahun 1980 itu, dihadapkan sama dua proposal yang beda banget ini dengan segala implikasinya. Pertanyaan fundamental apa sih yang pertama kali bakal Anda tanyain ke diri sendiri dan tim Anda? Bahkan sebelum Anda mulai sibuk bandingin angka penjualan, persenan harga, atau lama kontrak, apa inti dari keputusan strategis yang sebenarnya sedang Anda hadapi saat itu? Sebuah refleksi yang penting ya untuk dibawa pulang. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.